Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidq wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu krisis multidimensional yang kita hadapi saat ini, dihadapi oleh bangsa dan negara kita, masyarakat kita, termasuk umat Islam secara umum, adalah azmah tarbawiyah, adalah krisis pendidikan. Di Indonesia, di negara kita, berbagai macam sistem kurikulum telah diuji cobakan dan diterapkan. Tetapi pertanyaannya, apakah beragam kurikulum pendidikan itu telah mampu melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah? Yang terjadi sampai hari ini masih banyak terjadi tawuran antar anak sekolah. Betul apa betul? Yang terjadi masih banyak tawuran antar kampung, konflik sosial dan beragam bentuk produk dari beragam kurikulum pendidikan itu ternyata masih belum dirasakan secara maksimal. Padahal kalau kita lihat sudah cukup banyak model kurikulum yang diterapkan. Nah, pada malam hari ini kita coba melihat lebih dekat tentang rumusan pendidikan. Rumusan pendidikan yang telah berhasil melahirkan manusia-manusia besar, yang telah berhasil melahirkan dan meluluskan keluarga-keluarga besar. Maka tema kita kali ini adalah rumusan pendidikan menurut atau bercermin dari apa yang telah diterapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rumusan pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, setiap keluarga, setiap kita pasti mendambakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita mendambakan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah harapan setiap keluarga. Namun semua itu tentu melalui sebuah proses. Saya ingin tanya, apakah Nabi Ibrahim telah berhasil melahirkan dan mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh? Tentu jawabnya na'am. Nabi Ibrahim telah berhasil mendidik anaknya sehingga menjadi manusia besar,
Bahkan kemudian dari turunan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir manusia besar yang mampu merubah dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita juga setuju bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga berhasil meluruskan keluarganya menjadi keluarga besar. Sehingga dari keluarga itu lahir manusia-manusia besar, dan prestasi ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang ayat-ayatnya dibaca sampai hari kiamat. Nah, kali ini kita akan coba melihat kira-kira rumusan pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya seperti apa, sehingga mampu melahirkan manusia besar itu. Ayat 37 dari surat Ibrahim yang tadi saya baca di muqaddimah adalah merangkum rumusan dan konsep pendidikan yang telah diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak dan keluarganya, sehingga kemudian prestasi ini dicatat di dalam Al-Quran. Mari kita lihat satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika meninggalkan anak dan keluarganya, anak dan istrinya, Ismail yang masih bayi dan Hajar, di tempat yang kering dan tandus. Kemudian diabadikan oleh Allah dengan doanya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Pertama, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan tidak di sembarang tempat, tapi apa? Meninggalkan 'inda baitikal muharram, yaitu meninggalkan keluarganya di dekat Baitullah, di dekat rumah Allah yang dimuliakan. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, ini adalah tentu bukan kebetulan. Nah, itu perintah Allah, tetapi ini juga harus menjadi inspirasi kita bahwa salah satu rumusan pendidikan yang harus kita berikan perhatian dan kita kondisikan anak dan keluarga kita adalah kita dekatkan mereka dengan rumah Allah. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya inda baitikal muharram, di dekat rumah Allah yang dimuliakan. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ini penting karena kita tahu rumah Allah, masjid Baitullah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maka salah satu yang harus kita berikan perhatian adalah bagaimana mengikatkan hati anak dan keluarga kita dengan tempat sholat, dengan tempat sujud, dengan rumah Allah. Bapak-bapak, ibu, kalau mau kita tanya sekarang ini anak-anak kita lebih nyaman kalau diajak ke mall dengan ke masjid, lebih senang kemana? Kalau mau diajak ke pasar, ke mall, atau ke masjid, lebih senang kemana? Kenapa anak-anak lebih nyaman di mall? Kenapa anak-anak lebih nyaman di supermarket? Kenapa mereka kemudian jauh dari rumah Allah? Nah, ini pertanyaan besar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sengaja meninggalkan anak dan keluarganya inda baitikal muharram. Kita tahu Makkah waktu itu luas sekali. Naam, tanahnya tandus tapi luas. Tapi kenapa
sengaja ditinggalkan ini. Ini tidak lain dalam rangka mengikatkan hati keluarganya dengan rumah Allah. Anak-anak kita sekarang ini lebih akrab dengan PlayStation, game, betul? Lebih sibuk dengan handphone daripada Al-Quran. Betul? Ini tantangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi Ibrahim ini adalah satu tantangan. Maka mulai sekarang kita harus berusaha secara maksimal membiasakan mereka untuk nyaman di rumah Allah. Maka sejak kecil dibiasakan. Nah, memang ada aturan adab. Jangan sampai kehadirannya mengganggu ibadah orang-orang yang ada di masjid itu. Tetapi paling tidak kita perlu membiasakan, mengenalkan mereka dengan rumah Allah, mengikatkan hati mereka dengan rumah Allah. Karena orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah, inilah manusia yang dijamin bahagia dunia akhirat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok manusia nanti pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Saya ingin nanya, anak-anak kita, ini bicara tentang Indonesia, Bu. Mungkin di sini enggak terlalu banyak. Anak-anak kita di Indonesia yang biasa tawuran itu, kira-kira mereka sering ketemu di masjid apa tidak? Anak-anak yang tawuran itu mereka sering ketemu di masjid apa tidak? Mungkin bapak-bapak ibu ikuti melalui internet bagaimana anak-anak itu luar biasa kejahatannya. Ada yang pakai gear sepeda disabet temannya sampai ada yang meninggal. Banyak tas-tas yang digeledah isinya macam-macam. Dan rupanya itu tidak, ya, bukan hal yang jarang. Kadang-kadang selesai hari ini rupanya masih ditunda dan seterusnya. Tentu kita yakin mereka yang tawuran itu karena jarang ketemu di masjid. Baik masyarakat antar kampung, ya, di Jakarta ada beberapa tempat yang sudah biasa rutin, tapi sekarang sudah lama ada terdengar, alhamdulillah. Tapi ada beberapa tempat yang lain, mereka antar kampung yang mudah disulut untuk konflik antar kampung. Kira-kira mereka ini orang yang sering ketemu di masjid apa tidak? Kalau sering ketemu di masjid, begitu mau melempar batu temannya, ini kan jamaah masjid gitu. Saya yakin kalau mereka sering ketemu di masjid akan mengurangi hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu ini penting, bagaimana menanamkan dan mengkondisikan keluarga kita untuk dekat dengan rumah Allah. Maka Nabiullah Ibrahim tidak meninggalkan sebarang tempat, tapi di tanah yang tandus itu beliau tinggalkan inda baitikal muharram. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan rumusan konsep pendidikan yang kedua adalah bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya biwadin ghairi dzar, di tanah yang tandus kering tidak ada tumbuh-tumbuhan tanaman, maka logika kita sebagai orang tua, logika kita harusnya yang pertama kali kita minta kepada Allah apa? Ketika seseorang meninggalkan bayi dan istrinya di tempat yang kering seperti itu, logikanya yang minta pertama kali, prioritas permintaan kepada Allah apa? Dicukupi apanya? Bu? Dicukupi apanya, Bu? Ketika seseorang meninggalkan istri dan anaknya, bayinya di tempat yang kering, harusnya permintaan pertama kepada Allah minta dicukupi apa? Makanan dan
minuman. Betul apa betul? Betul apa betul? Tentu yang harusnya diminta pertama, ya Allah, cukupilah anakku dan istriku minuman makanannya. Harusnya itu. Kenapa? Karena sudah jelas tanah yang ditinggalkan anak dan istrinya itu adalah tandus. Biwadin ghairi rizalin, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada makanan, gak ada tanaman. Maka harusnya itu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, cukupilah mereka kebutuhan makan dan minumnya. Tapi subhanallah, ternyata Nabi Ibrahim kan itu pertama yang diminta oleh Allah. Tapi apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Rabb kami, Tuhan kami, jadikanlah anak dan keluarga itu orang-orang yang rajin mendirikan salat. Subhanallah. Sebuah permintaan yang jarang dikumandangkan oleh para orang tua. Umumnya orang tua kan mintanya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi insinyur yang hebat. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi dokter ini berhasil. Tapi Nabi Ibrahim pertama kali diminta kepada Allah, padahal dia telah meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang kering, justru minta berharap kepada Allah agar mereka menjadi orang-orang yang rajin sholat. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Ini artinya apa? Orang yang rajin sholat itu orang yang beriman apa tidak? Orang yang beriman. Orang yang rajin sholat itu menunjukkan dia bertakwa kepada Allah apa tidak? Nah, ini artinya apa? Ini memberikan pemahaman kepada kita. Beliau memberikan perhatian besar terkait dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah kepada keluarga. Ini yang disebut dengan pendidikan spiritual. Mohon maaf, kurikulum pendidikan kita, termasuk sampai saat ini, ukuran anak itu berhasil apa tidak sering dinilai dengan kemajuan secara akademik. Betul apa tidak? Bahkan di sistem pendidikan nasional kita sekarang ada ujian nasional itu, anak itu dianggap hebat kalau lulus mata pelajaran tertentu. Pertanyaannya, apakah ada penilaian? Matematiknya 10, bahasa Inggrisnya 10. Kemudian dinilai juga sholatnya, termasuk dinilai apa tidak? Sholatnya dinilai apa tidak? Artinya apa? Anak berprestasi dalam sistem kurikulum pendidikan kita ketika mereka mencapai nilai-nilai tertentu dalam mata kuliah atau mata pelajaran tertentu yang diujikan itu hebat, dianggap hebat dan berhasil, meskipun ia tidak sholat, itu bukan urusan. Makanya muncul sekarang digaungkan karakter building, pendidikan karakter. Dan konon karena baru mau diterapkan, konon ini yang kemudian dicoba untuk diakomodir dalam kurikulum 2013. Berbagai macam sisi karakter building itu mau dimasukkan dalam kurikulum 2013 yang tahun yang lalu sudah diterapkan di beberapa sekolah percontohan tertentu, dan tahun ini wajib dilaksanakan di seluruh sekolah. Tapi ada tapinya. Untuk SD hanya kelas-kelas tertentu, belum semuanya. SMP dan SMA juga. Kalau nggak salah SD itu kelas 3 belum, tapi kelas 2-nya iya. Apa artinya ini? Sebenarnya apa? Menunjukkan apa? Kekurang siapan kita dalam menyiapkan kurikulum itu. Tetapi mau dipaksakan akan diterapkan. Dan nanti rencananya sistem penilaiannya juga seperti itu. Tidak lagi pakai angka, tapi pakai penjelasan. Artinya yang kita baca, karakter building ini mencoba untuk diterapkan. Dan kemudian sekarang yang diterapkan di Indonesia itu, nilai UAS, nilai akhir itu persentasenya kecil.
Kalau nggak salah, justru keseharian inilah yang besar persentasenya. Apa 60, 20, 20, 60% keseharian, ulangan umum harian dan akhlak, interaksi dengan kawan, dengan guru dan seterusnya. Kalau nggak salah itu jauh lebih besar. Apa 50, 20, 30 kalau nggak salah. 50%, kemudian 20% ujian tengah semesternya, 30% UASnya. Ini adalah upaya karena melihat bahwa selama ini sisi-sisi terkait dengan spiritual kurang terakomodir dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Nabi Ibrahim justru mintanya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Kenapa? Karena beliau yakin kalau anak, istri, keluarganya menjadi orang-orang yang rajin sholat, dekat dengan Allah, maka beliau yakin pasti dunia akan datang. Kalau kecerdasan spiritual mampu dibangun dengan baik, maka kecerdasan intelektual dan yang lainnya, prestasi-prestasi pasti akan datang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan itu. Bukankah ketika orang rajin sholat berarti itu menunjukkan orang yang bertakwa kepada Allah, sementara Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa pasti akan diberikan rezeki yang diberkahi Allah. Kalau ada urusan, ada masalah, problematika, diberikan solusi, urusan yang dimudahkan Allah. Maka beliau yakin inilah yang kemudian menjadi prioritasnya. Maka menanamkan nilai-nilai keimanan, mengenalkan Allah seperti yang kita sampaikan dalam materi sebelumnya. Kemudian memberikan perhatian terkait dengan kecerdasan spiritual, memonitoring sejauh mana anak itu rajin sholat dan seterusnya. Ini menjadi salah satu rumusan pendidikan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita, dan harusnya juga sekolah juga sama, sehingga akan melahirkan manusia-manusia. Oleh karena itu ada seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang luar biasa. Kata para ulama, kalau ada khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang kelima, seandainya ada yang kelima setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya ada khalifah yang kelima, maka yang pantas menjadi khalifah kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, saking makmurnya, gak ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Apa? Umar bin Abdul Aziz pernah dipanas-panasin oleh orang-orang terdekatnya. Kata dia, ya Umar, ya Khalifah, kenapa sih kamu kok enggak jadikan anak-anak kamu itu menjadi orang yang kaya, orang ini enggak tinggalkan mereka di dunia yang banyak. Artinya dipanas-panasin. Kamu bisa ambil uang negara sedikit untuk kebutuhan mereka di ini. Kenapa? Kata beliau, aku hanya berharap anak dan keluargaku menjadi orang yang takwa, orang yang rajin sholat. Sebab saya yakin kalau dia orang yang takwa, dunia itu akan datang. Allah akan mencukupi dunianya. Tentu harapan dan permintaan seperti ini membutuhkan sebuah keyakinan. Tapi maksudnya melalui lesan Nabi Ibrahim ini, betapa pentingnya kita harus memberikan perhatian besar, memastikan bahwa anak-anak kita betul-betul termasuk anak-anak yang rajin melaksanakan sholat, supaya akhirnya Allah menolong, meningkatkan kecerdasan intelektualnya, memudahkan urusannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala rumusan konsep pendidikan Nabi Ibrahim melalui ayat yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kata Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung kepada keluargaku, kepada anak istriku. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu disukai oleh orang lain itu biasanya ukurannya apa?
orang itu disenangi, mahbub indan nas, bukankah di antara ukurannya karena akhlaknya? Betul atau betul? Betul Bu? Orang itu disukai karena akhlaknya. Karena berakhlak mulia pasti akan disukai oleh orang lain. Sebaliknya orang itu dibenci juga di antaranya karena akhlaknya. Betul? Artinya apa? Ini sesungguhnya memberikan pelajaran penting kepada kita tentang pentingnya at-tarbiyah al-akhlakiyah, pendidikan akhlak bagi anak dari keluarga kita. Maka keberhasilan suatu sistem pendidikan apapun, kurikulum pendidikan apapun, itu sesungguhnya di antara ukuran paling pentingnya adalah apakah mampu menjadikan anak-anak yang belajar kurikulum dan sistem itu memiliki akhlak yang mulia. Inilah ukuran indikator keberhasilan suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu, ini juga harus kita perkuat dalam mendidik anak dan keluarga kita, yaitu terkait dengan akhlak yang mulia. Sesuatu yang sekarang juga menjadi bagian dari krisis yang kita hadapi. Karena di Indonesia juga ada azmah akhlakiyah, krisis akhlak, krisis moral. Betapa banyak mereka yang bergelar tinggi, menduduki jabatan tinggi, tetapi ternyata didapatkan tidak bermoral, tidak berakhlak. Para koruptor itu mereka orang yang pendidikannya rendah atau tinggi, Bu? Banyak pelaku kezaliman di negeri kita pendidikannya tinggi. Maka ini penting, bagaimana akhlak itu sejak dini terus kita tanamkan. Dan akhlak itu adalah perlu pembiasaan. Makanya Nabi SAW telah memberikan rumusan cara mendidik melalui akhlak yang baik bagaimana. Dibiasakan untuk saling mengucapkan salam. Ketika masuk rumah mengucapkan salam. Kata Nabi, kalau kita masuk rumah mengucapkan salam, maka Allah memberikan keberkahan kepada penghuni rumah itu. Karena salam itu doa. Dan setiap kita pasti selalu senang didoakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, biasakan salam. Anak-anak kita ajarkan untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah. Kemudian masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kemudian lesannya juga kita biasakan. Ketika mengucapkan kata-kata yang kurang benar, segera kita luruskan. Sekarang banyak orang tua yang tidak ngerti bahasa anaknya. Banyak bahasa-bahasa yang kadang-kadang kurang layak untuk diucapkan. Nah, ini kewajiban kita. Kemudian akhlak menghormati orang tua. Kalau orang tuanya duduk di bawah, jangan biasakan anak itu kemudian duduk di atas. Kadang-kadang ada sebagian orang tua membiarkan. Ini kadang-kadang hal yang sepele, tetapi kalau tidak dibiasakan, itu akan terus. Itu kaitan dengan etika, penghormatan, penghargaan. Termasuk juga bagaimana dari akhlak-akhlak yang lain, kejujuran. Mohon maaf, ada sebagian orang tua, insya Allah di sini nggak ada, di Australia tapi di Indonesia. Begitu ada telepon kering, apa? Anaknya angkat telepon, kata bapaknya, bilang bapak nggak ada. Bilang bapak, berarti apa itu? Mengajarkan apa? Ada nggak orang tua yang seperti itu? Ada orang tua seperti itu. Jadi sejak di hadapan anaknya sudah mengajarkan kebohongan. Akhirnya terpatri dalam pikiran anak, oh berarti bohong nggak apa-apa. Buktinya
bapak atau ibu juga bohong. Ini penting, kejujuran dan seterusnya. Maka faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Oleh karena itu, begitu pentingnya masalah akhlak. Nabi SAW diutus ke dunia seakan-akan bukan untuk yang lain kecuali untuk akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima masalihal akhlak. Wa fi riwayah liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, hanya untuk menyempurnakan akhlak ini. Begitu pentingnya masalah akhlak. Nah, akhlak-akhlak itu banyak. Kalau bapak-bapak ibu lihat dalam Riyadhus Shalihin kan banyak akhlak-akhlak. Dalam kitabnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Adab Minhajul Muslim, pedoman seorang muslim, itu juga banyak akhlak-akhlak. Akhlak dengan orang tua, akhlak dengan sesama, dengan tangga. Bahkan di situ disebutkan akhlak dengan binatang, akhlak dengan lingkungan. Itu banyak sekali. Islam itu luar biasa. Bapak-bapak tidak tanya sesuatu hal yang ada di dunia ini kecuali sudah ada rumusan dan konsep yang diturunkan Allah melalui Al-Quran maupun yang disampaikan Rasulullah. Lengkap. Hanya kadang-kadang kita sering melupakan. Yang terakhir, rumusan konsep pendidikan yang diterapkan Nabi Ibrahim kepada keluarganya melalui lesan yang diabadikan oleh Al-Quran, doanya ini adalah warzuqhum minats tsamarat. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki kepada anak dan istriku, keluargaku itu dari buah-buahan. Nah, bapak-bapak ibu, harusnya kalau main logika, menurut logika kita, harusnya ini yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim. Ketika meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang kering tadi, harusnya minta, ya Allah, berikan mereka rezeki, cukupi makan dan minumnya. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Tapi kenapa itu justru datang belakangan? Bukan yang diminta pertama, tapi ini datang belakangan. Artinya apa? Nabi Ibrahim sadar betul bahwa beliau manusia. Anak istrinya juga manusia. Perlu juga dicukupi dunianya. Disinilah penting bahwa mencari dunia, bersungguh-sungguh dalam mencari dunia untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak istri kita, itu bukan sesuatu yang dicela. Kita memacu anak kita untuk berprestasi dalam dunia bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dunia memang harus kita cari, tapi ingat, ini permintaan belakangan setelah meminta agar mereka menjadi orang-orang yang rajin sholat. Maksudnya apa? Basic kekuatan spiritual menjadi penting. Maka melalui ini urusan dunia. Anak mau kita sekolahkan di mana saja silakan. Kita pacu mereka, fasilitasi, kita biayai untuk mencapai prestasi-prestasi dunia. Nah, silakan. Tapi itu semuanya setelah Rabbana liyuqimus shalah. Setelah kita pastikan mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, basic keimanan Islam kuat. Kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran. Maka warzuqhum minats tsamarat. Dan ingat, ketika Nabi Ibrahim minta dicukupi dunianya, Nabi Ibrahim tidak cukup mengatakan warzuqhum minats tsamarat, titik. Tapi apa? Warzuqhum minats tsamarat. Kenapa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar keluarganya dicukupi dunianya? Nabi Ibrahim minta dicukupi dunianya la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Nah, ini penting. Artinya apa? Bahwa dunia bukan MC untuk dunia, tapi seluruh capaian-capaian dunia itu harus menghantarkan kita, anak dan keluarga kita menjadi orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang syukur kepada Allah. La'allahum yashkurun. Karena mohon maaf Bu, ada enggak Bu orang yang sudah kaya kemudian lupa? Ada enggak? Enggak bersyukur pada Allah, ada enggak Bu?
Ada nggak orang yang sudah sukses secara dunia kemudian nggak bersyukur pada Allah? Orang yang sudah tinggi jabatannya kemudian lupa. Orang yang sudah tinggi gelarnya kemudian lupa. Ada juga anak yang sudah berprestasi kemudian lupa dengan orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar keluarganya dicukupi dunianya, tapi bagaimana dunia itu mampu menghantarkan mereka menjadi la'allahu yashkurun, orang-orang yang syukur kepada Allah. Nah, ini penting. Karena kalau bersyukur nanti Allah akan lipat gandakan. Banyak orang kaya tapi tidak bersyukur, betul? Tapi kalau orang bersyukur pasti kaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi ketika kita memacu anak-anak kita berprestasi dalam urusan dunia, kita ingatkan, nah, kamu harus rajin belajar, kamu harus capai prestasi setinggi-tingginya, jadi orang hebat. Tapi ingat, semua itu harus menyandarkan kamu menjadi orang yang syukur kepada Allah. Kita bahagia apa susah atau sedih ketika anak sudah mencapai prestasi tertinggi kemudian ternyata melupakan kita? Senang gak itu? Tidak ada yang senang. Anak kita udah hebat tapi kemudian malah enggak rajin salat, lupa kepada Allah. Tidak ada yang suka. Disinilah warzuqhum minal thamarat la'allahum yashkurun. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa anak harus kita fasilitasi untuk mencapai itu. Kita korbankan waktu kita biayai, tapi harus selalu kita ingatkan la'allahum yashkurun. Inilah rumusan konsep pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya, dan ini kemudian mampu melahirkan anaknya menjadi anak yang soleh. Nabi Ismail alaihissalam, anak yang soleh, dan dari keturunan Nabi Ismail ini kemudian lahir manusia besar yang mampu merubah dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu hebatnya keluarga ini, diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, bahkan dalam banyak surat. Mulai dari kecilnya, mulai dari belum punya anak, sampai punya anak, sampai ini. Subhanallah. Mudah-mudahan rumusan konsep pendidikan Nabi Ibrahim yang diterapkan dalam mendidik keluarga dan anaknya ini mampu menjadi inspirasi kita dalam mendidik anak dan keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Qul hadza sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Tuh Bapak, silakan. Ya, baik, terima kasih.
Ya, pertanyaan ini penting sekali. Meskipun sebelumnya sepertinya pernah ada yang tanya seperti ini. Jadi Bapak-bapak Ibu rahimahullah, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa anak ini aset, anak ini amanah. Anak inilah yang nanti termasuk sangat berperan dalam membahagiakan kita di dunia dan juga di akhirat. Materi-materi yang sebelumnya sudah kita sampaikan menunjukkan betapa bahwa anak yang soleh, anak yang baik ternyata bisa mengangkat derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu dengan pertimbangan ini, apalagi kita semuanya nanti juga pasti akan mati, dan ketika kita mati di antaranya akan meninggalkan anak. Dan anak yang soleh itulah yang kemudian bisa mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan untuk kita. Ketika kita meninggal dunia, meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Dan alangkah nikmat, alangkah indahnya kita berada di alam kubur, kita berada di akhirat, kemudian dapat dikubur, kemudian kita dapat aliran pahala. Kemudian kita meninggalkan anak yang soleh solehah luar biasa. Oleh karena itu, mengingat pentingnya kedudukan anak yang seperti ini dalam Islam, maka sudah barang tentu kita harus berpikir secara serius untuk memfasilitasi anak kita, memilih tempat yang tepat dalam rangka menjaga keimanan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa prestasi dunia na'am harus dikejar. Prestasi akademik na'am jadi pertimbangan. Tetapi pada saat yang sama kita harus bisa pastikan apakah dalam mengejar prestasi dunia dan akademik itu anak-anak kita tidak kena polusi akidahnya. Anak-anak kita tidak tergerus keimanannya. Kalau kita bisa pastikan dan kemudian di rumah juga kita bisa terus monitoring, kita perkuat, ya itu urusan lain. Tapi masalahnya kadang-kadang orang tuanya sudah sibuk, kemudian beberapa jam dia harus tinggal di sekolah. Nah, kalau kemudian sekolahnya tidak mampu menjadi lingkungan yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas keimanan ketakwaan kepada Allah, nah tentu ini juga akan membahayakan anak dan kita juga. Nah, oleh karena itu ini menjadi pertimbangan, apalagi sekarang ya. Kalau di Indonesia alhamdulillah ya sudah banyak alternatif sekolah-sekolah Islam yang maju, yang juga capaian prestasinya secara akademik pun tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang non-muslim. Dulu memang masih sedikit, tapi sekarang luar biasa. Ya. Nah, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat, memang tidak ada alternatif lain, atau karena kemampuan finansial yang sangat terbatas dan lain sebagainya, pertimbangan-pertimbangan materi. Tapi kalau seandainya memiliki kemampuan finansial yang sama, ya tentu ini harus jadi pertimbangan. Kalau sudah darurat, tentu darurat itu dipulihkan. Tapi tetap saja ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ada kadarnya. Dan nanti kalau darurat itu sudah hilang, tentu punya kewajiban. Nah, sementara kita juga tidak menjamin apakah di sekolah yang seandainya betul itu sekolah yang non-muslim atau sekolah ini apakah tidak diajarkan agama lain dan seterusnya. Ini juga tentu perlu dipastikan. Oleh karena itu, ya ini perlu menjadi pemikiran serius bagi kita semuanya untuk menciptakan lingkungan dan milieu yang kondusif, bukan hanya di rumah, tapi di sekolah. Bagaimana lingkungannya juga kondusif untuk menjaga stabilitas keimanan ketakwaan anak kita, sehingga akhirnya nanti mereka menjadi apapun tetap terjaga keimanan ketakwaannya. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi pertimbangan serius dan semuanya. Wallahu a'lam. Ya, Ibu ada? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Nanti kalau udah tutup baru tanya.
Ada, silakan. Gak apa, kalau ada masalah di luar tema, gak apa-apa, boleh. Ya, kalau tiba-tiba kalau kita ini boleh. Kalau seandainya belum bisa dijawab, kita bisa. Nah, ya Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum. Ada kalau misalnya orang tuanya agamanya udah Islam, tapi tidak menjalankan keislamannya, misalnya dia masih minum atau apa gitu, nah udah gitu anaknya tiba-tiba tuh menjadi anak yang soleh atau soleha, tapi bukan karena didikan dia gitu. Nah itu pahalanya tetap ke dia atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang tuanya mungkin belum maksimal kesolehannya atau kesolehannya. Anaknya soleh tapi mungkin karena didikan orang lain atau didikan sekolahnya seperti apa. Yang namanya orang tua, bapak-bapak ibu tetap punya peranan. Ya. Sekecil apapun tetap ada perannya. Nah oleh karena itu ya tetap ya anak ini juga tetap punya kontribusi ya. Ketika dia nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, ada kontribusi dan peran orang tua. Sekecil apapun tetap ada perannya. Dan pada akhirnya tetap bisa mengangkat derajat orang tuanya kalau ya orang tuanya itu tetap dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Tetapi sudah barang tentu ya harapannya adalah bagaimana kemudian anak ini setelah jadi anak yang soleh solehah kemudian juga bisa membantu mengkondisikan orang tuanya untuk juga menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Ya. Jadi yang perlu ada yang selalu penting dijaga adalah masalah keimanan. Nah, mudah-mudahan kita doakan orang tua yang seperti itu nanti bisa berubah ketika melihat anaknya baik, anaknya lebih baik, soleh. Dan anak pun juga tetap dia harus berusaha mendoakan orang tuanya supaya berubah lebih baik, ya, berubah lebih baik dan seterusnya. Nah masing-masing nanti ada hitungan amalnya, karena ada hisab di akhirat nanti kan ada hisab, audit. Tetapi yang selalu harus ditekankan bahwa seorang anak tentu punya kewajiban terhadap orang tuanya selain menghormati, memuliakan, berbakti kepada orang tua. Ketika melihat ada kekurangan orang tua dari sisi tadi akhlaknya atau dari sisi kesetaraan, tetap tiap harus punya kewajiban untuk meluruskan dan juga tetap menyertakan dalam doa-doanya. Nah oleh karena itu ya harus tetap didoakan orang tuanya itu dan tetap bagaimanapun juga ya orang tuanya ya tetap dapat, cuman tinggal kemudian bagiannya itu berapa persen, nah itu nggak ada rincian dalam hadis. Ya. Tentu orang lain yang juga menghantarkan dia menjadi anak yang soleh tentu juga punya jasa dan dapat pahala besar. Jadi karena itu tetap orang tuanya ya insya Allah ya, tapi tetap juga diupayakan secara maksimal supaya bisa lebih baik dari sebelumnya dan terus didoakan. Semoga orang tua yang seperti itu insya Allah kita doakan juga semoga semakin lebih baik. Dan kalau sudah ada yang meninggal ya semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah ampuni dosanya dan kehilafannya. Wallahu a'lam. Ya silakan. Saya mau nanya nih Pak Ustaz. Sekarang di Indonesia kan banyak tontonan pakai speaker kedengeran. Hipnotis gitu Pak Ustaz. Itu apakah bagian dari syirik? Oh ya. Ini Bapak bertanya tentang tontonan hipnotis. Bapak-bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Begini. Ada sesuatu yang hebat di luar kebiasaan manusia yang pernah ditunjukkan oleh para nabi dan rasul. Apa namanya? Mukjizat. Ada juga sesuatu yang
luar biasa, di luar kebiasaannya, ditunjukkan oleh orang di bawah level Nabi. Tapi dia dekat dengan Allah, dan sesuatu yang ditunjukkan itu juga tidak ada unsur-unsur syirik atau juga tidak ada yang bertentangan dengan Allah, ajaran Allah. Maka ada disebut dengan karomah yang diberikan kepada para aulia, para wali Allah. Dan insya Allah kita semuanya juga punya potensi untuk jadi wali. Kita semuanya wali murid, wali Allah. Ya. Dan definisi wali Allah itu dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka sholatnya juga kelihatan, ya. Ibadahnya juga kelihatan. Maka bisa jadi muncul itu karomah-karomah. Dan itu bisa muncul pada siapa saja yang memang orang yang dekat dengan Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena ada ayatnya, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang kemudian disebut karomah. Tapi jangan kemudian menilai begini. Ada orang kelihatannya alim, tampilannya Masya Allah, surganya besar. Ini. Kemudian dia mampu melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang dihasilkan itu bertentangan dengan ajaran Allah. Lalu kita sebut, oh itu karomah. Karena karomah itu pun juga tidak akan pernah kontradiksi, bertentangan dengan ajaran Allah, bertentangan dengan hal yang prinsip dalam ajaran Islam. Yang ketiga, ada juga sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan, tapi muncul dari orang-orang yang fasik. Muncul dari orang-orang yang fasik. Itu diantaranya adalah istidraj, iblah. Oleh karena itu, dalam menilai tontonan-tontonan yang seterusnya itu, yang biasanya kadang-kadang bahasanya itu magic atau sulap, tapi kelihatan sekali di luar itu ada isti'anah bi syaitan. Ada tolong menolong, minta bantuan kepada syaitan. Jadi ya harus jelas dilihat bahwa itu jelas ada hal-hal yang unsur-unsur syirik, syaitan itu jelas ada. Ya. Maka kecuali ada sulap yang istilahnya permainan tangan, permainan atau tipuan ada ini ya, yang atau halusinasi yang kadang-kadang memang itu bisa dipelajari. Itulah itu seni, itu ya misalnya permainan tangan ini keterampilan. Kelihatannya kayak aneh padahal sebenarnya itu bisa dipelajari. Tapi kalau udah sampai ya, dibacok tidak mempan, dilempar dari ketinggian sekian kemudian tidak berdarah, ya, dimasukin cemplungin ke laut kok masih bisa, misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini tentu ada sesuatu dan umumnya yang seperti itu ada isti'anah bi syaitan, minta tolong kepada syaitan, punya khodam dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu harus diwaspadai. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan materi manusia yang terjadi. Ada manusia-manusia itu yang menghamba kepada jin dan syaitan. Ada. Makanya saya dengar di sini katanya juga legal ada gereja atau apa untuk para penyembah. Tidak tahu. Kemarin saya cerita penyembah syaitan apa itu? Ya ada kan? Ada gerejanya kan? Ya artinya ada itu. Oleh karena itu ini perlu diwaspadai. Nah, umumnya yang seperti itu ada isti'anah bi syaitan. Nah, hanya untuk menilai satu persatu memang harus dilihat, kemudian ini dibuktikan, perlu pembuktian. Tapi secara umum aja udah kelihatan. Kalau yang ditampilkan itu sesuatu yang tidak ada unsur keterampilan, tidak ada unsur ini yang itu biasanya pasti ada hal-hal yang bersinggungan dengan syirik tadi. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Makasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya masih berhubungan dengan topik mengenai pendidikan, terutama pendidikan buat anak saya. Saya pengen tahu sebenarnya menurut Bapak
bagaimana pentingnya belajar bahasa Arab. Karena dulu waktu saya kecil, saya sempat dimasukkan madrasah di sekolah pada saat saya sekolah dasar dari kelas 3 sampai kelas 5 gitu. Selama 3 tahun intensif gitu Pak. Jadi habis paginya sekolah, sorenya madrasah gitu. Karena saya di sekolah negeri waktu itu, bukan di sekolah Islam. Jadi waktu itu saya belajar bahasa Arab juga, jadi termasuk belajar nahu, sorot, fikih, tarikh, banyak betul subjeknya waktu itu. Selain belajar tilawah Quran, pagi gitu belajar. Gitu. Saat ini saya masukkan anak saya di TPA Salsabila. Kita punya TPA di sini, di bawah Iko juga. Jadi setiap hari Sabtu selama 3 jam. Jadi cuma 3 jam seminggu gitu Pak. Bayangin dengan saya mungkin 18 jam seminggu waktu itu. Saya seusia anak saya kira-kira begitu. Dan saya pernah baca bahwa bahasa Arab adalah bahasa di surga gitu. Bagaimana kalau kita nggak ngerti bahasa Arab gitu pada saat kita hidup di dunia gitu. Apakah nanti kita akan kesulitan gitu nantinya di surga gitu, untuk berkomunikasi gitu. Jadi kesulitannya di Alhamdulillah itu mereka punya Qur'anik dan Islami namanya. Jadi karena gurunya belum ada gitu, sempat ngobrol gitu, jadi kita belum punya guru Arabik study-nya gitu, belajar bahasa Arabnya itu sendiri gitu. Jadi alternatif sih banyak sebenarnya yang ditawarkan oleh brother kita dari Lebanis gitu. Jadi hari Sabtu juga mungkin waktu yang bersama atau di pagi hari gitu untuk belajar termasuk Arabic study. Jadi mereka punya Quranic study, Islamic study dan Arabic study gitu lah. 3 yang diajarkan. Mungkin itu saya coba pengen tahu jawaban dari Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini sharing bagus sekali, semangat. Ya, sebagai orang tua yang semangat sekali bagaimana anaknya bisa belajar sejak dini bahasa Arab. Bapak-bapak, Ibu rahmatullah, ya sudah bertentu ya. Belajar bahasa Arab adalah sangat penting karena masadir Islam bil-lughah al-arabiyyah. Sumber-sumber Islam itu aslinya semuanya berbahasa Arab. Maka penguasaan terhadap bahasa Arab tentu akan membantu untuk memahami dan menguasai banyak hal dalam ajaran Islam. Nah, disinilah mengapa kemudian semangat belajar bahasa Arab ini tentu harus terus kita kembangkan dan gak boleh mati keinginan itu. Kalaulah sekarang belum ada, mudah-mudahan suatu ketika ada yang siap untuk mengajarkan bahasa Arab terhadap anak-anak maupun terhadap orang tuanya. Ya. Kayak saya kira juga perlu juga orang tuanya juga punya semangat yang sama supaya nanti di rumah juga bisa dipraktekkan. Karena aslinya bahasa itu kan muhadatsah, praktek. Ya. Praktek untuk dikomunikasikan. Bahasa itu komunikasi. Maka tentu sebenarnya interaksi antum di sini, bapak-bapak, ibu-ibu di sini saya lihat di Lakemba banyak orang Arab juga. Saya kira ini juga sebenarnya kesempatan bagus juga untuk ya, pelan tapi pasti ada program berkesinambungan untuk juga mencoba mengkomunikasikan dan berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Arab. Tentu dengan belajar. Karena mendapatkan lingkungan yang seperti ini kondusif seperti di Lakemba itu saya kira tidak mudah juga. Nah, terkait apakah kalau nggak bisa bahasa Arab berarti nggak masuk surga, itu tidak benar. Jadi, ya pertanyaan-pertanyaan ya seputar itu tentu tidak benar. Memang di masyarakat atau di tradisional itu sering dikumandangkan lughah al-arabiyyah lughatu al-jannah. Maksudnya gini, na'am lughatu al-jannah bagi orang yang mampu membaca Al-Quran. Ketika kita mampu membaca Al-Quran itu kan sebenarnya juga memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ya bahasa Al-Quran.
Tapi tentu tidak berarti kemudian orang kalau seandainya sudah punya keinginan kemudian nggak bisa bahasa Arab tidak akan masuk surga. Itu tentu tidak benar. Memang di beberapa teks buku-buku ya yang diajarkan di beberapa pesantren tradisional itu ada kata-kata bahasa itu. Tapi sama sekali itu tidak ada dalil yang sahih bahwa kalau seandainya mungkin nanti suatu ketika ketemu dalil sahih seperti itu, ya insya Allah Allah akan bantu kita yang nggak bisa bahasa Arab nanti bisa bahasa Arab di akhirat. Seandainya seperti itu. Tapi saya tidak pernah mendapatkan ada dalil sahih seperti itu. Itu hanya ungkapan. Maksudnya adalah lughatul Quran. Ya, orang yang memahami Al-Quran, orang ini kan juga insya Allah akan dimudahkan untuk masuk surga. Mengamalkan Al-Quran dimudahkan masuk surga. Jadi karena itu menurut saya ya penting dan sebenarnya juga gak susah juga. Saya kira sama dengan apa yang antum hadapi sekarang ini. Banyak di antara kita yang barangkali juga dulunya gak bisa bahasa Inggris, tapi karena kebiasaan interaksi dengan masyarakat sini, anak-anak kita juga sekolah, interaksi dengan mereka, akhirnya bahasa itu kemudian cair. Saya kira bahasa Arab juga sama. Hanya hebatnya bahasa Arab ini, kaidahnya terus berkembang. Dan hebatnya bahasa Arab ini ada lughatul dhad, bahasa dhad. Ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh. Dan hebatnya lagi, dia adalah bahasa yang bisa menghantarkan kita untuk memahami ajaran Islam lebih maksimal. Dan kita tahu sekarang bahasa Arab juga telah menjadi lugha alamiyah, bahasa internasional. Karena itu ya, ketika memahami bahasa ini tentu juga akan bisa memperluas wawasan internasional. Ya, oleh karena itu ya menurut saya bagus direncanakan ke depan bagaimana kemudian bisa diajarkan dan belajar bahasa ini dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, masih ada lagi? Ya, dan ngomong bahasa Arab tadi itu, yang menciptakan bahasa Arab itu siapa? Apakah Nabi Adam membawanya dari surga ke bumi ini? Terus bagaimana Allah, malaikat dan syaitan berkomunikasi? Apakah mereka juga menggunakan bahasa Arab? Ya. Jadi Bapak-bapak Ibu rahimahullah, kita hanya bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan nazala bihi ruhul amin ala qalbika, ya. Kemudian bilisan Arabi mubin, bilisan Arabi mubin. Jadi Al-Quran adalah bahasa Arab dan turun kepada masyarakat Arab. Kemudian bagaimana komunikasi antara malaikat dengan Allah? Kita tidak tahu kecuali apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Yang disampaikan Al-Quran kepada kita memang ada komunikasi. Lalu bahasa yang digunakan seperti apa? Wallahu a'lam. Di dalam surah Al-Baqarah diceritakan ada komunikasi antara Allah dan malaikat ketika mau menciptakan manusia. Itu ada komunikasi. Tapi apakah kemudian menggunakan bahasa apa? Itu tidak ada riwayat menyebutkan seperti itu. Tapi kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada masyarakat Arab dan kemudian menjadi rahmatul alamin, ajaran yang nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana komunikasi nabi-nabi sebelumnya? Kan nabi-nabi sebelumnya itu kan tidak semuanya dari Arab. Nabi-nabi yang sebelumnya ada yang dari Arab, tapi ada sebagian turunan dari Israel sana. Ya, komunikasi seperti apa? Ya, wallahu alam. Ada yang pakai bahasa Ibrani, ada yang, dan masing-masing nabi itu diutus kepada kaumnya yang tentu dengan bahasa kaumnya. Makanya kenapa dalam dakwah pun juga memperhatikan bahasa kaum itu. Nah, tapi kepentingan kita belajar bahasa Arab dan memahami bahasa Arab adalah di antaranya untuk memahami sumber-sumber Islam yang memang mayoritas aslinya dalam bahasa Arab, termasuk Al-Quran. Hadis, karena Nabi juga fasihul lisan,
Maka hadis-hadis Nabi aslinya bahasa apa? Bahasa Arab. Dan sudah bertentu memahami teks-teks Al-Quran maupun hadis aslinya dengan kemampuan bahasa Arab kita itu jauh lebih baik daripada memahami itu dengan bahasa lain. Karena bagaimanapun juga yang namanya terjemah itu tentu agak berbeda. Beda dengan kalau memahami dalam bahasa aslinya. Meskipun ya substansinya tentu banyak yang kemudian dilakukan ikuti dan kemudian tidak bertentangan. Tapi bagaimana juga memahami dalam bahasa aslinya itu jauh lebih sempurna dan bisa mengarah kepada makna yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kepentingan kita untuk itu. Nah, masalah komunikasi malaikat dan seterusnya itu ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi Al-Quran menceritakan memang ada komunikasi itu. Dan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, komunikasi antara Allah dengan malaikat itu dalam Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena ayat-ayat Al-Quran juga berbahasa Arab. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, kalau ada kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah tolong dan bantu kita untuk bisa mengamalkan rumusan kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim ini. Allah bantu kita untuk bisa mengamalkannya dalam mendidik anak dan keluarga kita, sehingga anak dan keluarga kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia di dunia dan di akhirat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin 'alim. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.